Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahsan Pratiwi dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemasaran untuk realitas baru yang terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang kedua, memperbaharui 4P. Dan yang ketiga, tugas manajemen pemasaran. Pertama, orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi pasar utama perusahaan termasuk cara mereka menangani kebutuhan, preferensi, dan lingkungan eksternal pelanggan selama proses penjualan barang atau jasa. Orientasi perusahaan terhadap pasar dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, orientasi produksi. Orientasi produksi berfokus pada efisiensi produksi dengan anggapan bahwa pelanggan akan lebih memilih barang yang tersedia luas dan murah, lebih mengutamakan efisiensi internal daripada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, orientasi produk. Orientasi produk berfokus pada inovasi dan perbaikan produk, seringkali tanpa mempertimbangkan permintaan pasar atau preferensi konsumen, dengan keyakinan bahwa produk berkualitas tinggi akan menarik pelanggan. Yang ketiga, orientasi penjualan. Orientasi penjualan ini berfokus pada taktik penjualan agresif untuk meningkatkan volume penjualan dengan asumsi pelanggan perlu dibujuk untuk membeli. Yang keempat, orientasi pasar. Orientasi pasar berfokus pada mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui riset pasar yang mendalam, dengan prioritas pada kepuasan pelanggan dan kehubungan jangka panjang. Yang kelima, orientasi pemasaran sosial. Orientasi pemasaran sosial memperhatikan dampak sosial, berkelanjutan, dan etika, selain memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kedua, memperbaharui 4P. Apa sih 4P itu? Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Memastikan produk yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini mencakup inovasi produk, kualitas, desain, fitur, dan variasi produk untuk menarik konsumen. Yang kedua, price atau harga. Menentukan harga yang tepat untuk produk yang ditawarkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, nilai yang diberikan kepada pelanggan, serta harga kompetitor. Penetapan harga juga harus sesuai dengan segmen pasar yang dituju. Yang ketiga ada place atau tempat. Place atau tempat menyusun saluran distribusi untuk memastikan produksi tersedia bagi konsumen di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ini mencakup lokasi fisik, distribusi online, dan strategi penyimpanan atau pengiriman. Yang terakhir, ada promosi. Mengomunikasikan nilai produk kepada konsumen melalui berbagai saluran, termasuk iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, dan hubungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan akhirnya penjualan. Terakhir, ada tujuan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki tujuan utama untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan strategi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mencapai tujuan perusahaan. Proses ini dimulai dengan analisis pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Selanjutnya, perusahaan melakukan segmentasi pasar, menentukan target pasar yang tepat, dan merencanakan posisi produk yang membedakan dari pesaing. Mengembangkan strategi pemasaran mencakup keputusan tentang produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Manajemen pemasaran juga mengelola siklus hidup produk, menetapkan harga yang sesuai, serta memilih saluran distribusi yang efisien. Promosi yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan, serta pengukuran dan evaluasi strategi dilakukan untuk memastikan efisiensinya. Penyusunan anggaran pemasaran yang efisien juga menjadi bagian dari tugas manajemen pemasaran. Semua tugas ini bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memastikan pertumbuhan serta keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang dapat saya sampaikan, jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.